Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel, berjumpa kembali. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video, yaitu tentang Ba'alawi, keberadaan Ba'alawi menurut Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Ya. Jadi menurut Kiai Haji Ubaidillah Tamam bahwa keberadaan Ba'alawi di Indonesia ini saat ini sedang melakukan penyerangan. Ya. Penyerangan yang dilakukan dengan caranya masing-masing. Seperti caranya Rizik Syihab, ya, caranya Bahar Smith, ya, caranya Lutfi bin Yahya, ya. Jadi mereka melakukan penyerangan dengan cara-cara mereka sendiri. Rizik Syihab dengan cara narasi-narasi provokator yang adu domba, ya, sehingga dalam satu forum dia ucapkan atau disampaikan narasi-narasi adu domba sebagai provokasi, ya, agar atau untuk melakukan atau agar melakukan sesuatu tindakan. Nah ini kotornya provokasi atau narasi yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab. Kemudian misalnya yang kedua adalah Bahar Smith dengan narasi yang keras, lantang, berani, tegas, mengkritik pemerintah, aparat, semua tidak ada takutnya. Sepertinya yang paling jago hanya Bahar Smith di atas panggung. Mereka menjadi provokator atau narasi yang keras dengan provokator, membuat masyarakat melakukan sesuatu tindakan bila terjadi sesuatu. Gitu. Walaupun sifatnya hanya antisipasi bagi Bahar Smith, tapi kalau terjadi sesuatu ya memang belum pernah ada terjadi, tapi kan itu hanya suara-suara yang digaungkan oleh Bahar Smith saja. Bahar Smith turun ya tidak ada, masyarakat tidak akan berani lah melakukan sesuatu. Dan Bahar Smith pun tidak pernah melakukan, hanya ucapan doang, ya. Hanya omong-omong saja, ya. Jadi kalau buktinya tidak pernah ada, ya, sebetulnya. Baik sahabat, yuk kita saksikan bagaimana menurut Kiai Haji Ubaidillah Tamam tentang keberadaan Ba'alawi. Kita simak bagaimana videonya. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alawi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi bin Yahya, ya? Apa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, Tamam bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Dan memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Nah, tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar, karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti yang telah mereka tata secara rapi dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Ba'alawi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alawi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi bin Yahya, ya? Apa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, Tamam bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori
yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Nah, ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Imad, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang, silahkan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqi'. Jadi ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wada'iyah. Dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqi', fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain, yang dikhawatirkan nanti timbul tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki istihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wada'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqi'. Tidak ada hubungannya dengan madhab, Mas. Nah, di situ tadi saya sangat mentertawakan Hanif yang mengaitkan antara ilmu nasab dengan nas. Itu betul-betul atau dia belum membaca kitab Imam Qarafi terkait dengan batasan bermadhab itu, Mas. Di halaman 190 sampai 200 itu, Mas. Kemudian ini sama bicara tentang nasab itu kayak menata kursi di ruangan itu loh, Mas. Masa mau nata kursi untuk kegiatan seminar harus konsultasi dengan ulama, harus istihad dulu, harus cari dalilnya dulu. Kan itu fakta historis. Masa mau menunjuk warna ini warna kuning, hijau atau biru atau merah, masa harus isbat ijma ulama dulu? Kan tidak enak. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas? Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab, itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu tinggal kipas-kipas duduk di kursi santai aja, Mas. Karena gugatan dan framing Ba'alwi itu sudah dijawab oleh mereka sendiri sebenarnya. Sebagai Robitoh membuat pernyataan seperti itu dengan tegas, artinya tanpa disadari Muhammad Husin Al-Habsyi itu sudah membatalkan demi fakta historis bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi ke Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dalam tesis Kiai Imad itu betul. Jadi pernyataan Muhammad Husin Al-Habsyi itu tanpa disadari itu adalah membenarkan tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad itu justru yang telah menunjukkan sebuah riset terkait dengan kepastian fakta historis yang telah diungkapkan. Nah, itulah tadi saudara dan sahabat bagaimana Kiai Haji Ubaidah Tam telah menjelaskan tentang keberadaan Ba'alawi saat ini di Indonesia ini. Jadi hanya melakukan penyerangan atau katakanlah menjajah, melakukan sesuatu tindakan yang diharapkan mungkin untuk menjadi besar gitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan Indonesia ini tetap kondusif
dan beberapa gelintir Ba'alawi berbuat sesuatu tidak akan ada artinya yang besar, maksudnya ya. Kalau efeknya ya ada, ya. Efeknya ada, pengaruhnya ada, walaupun sekecil apapun pasti ada pengaruhnya, akan tetapi tidak membawa satu masalah yang besar. Jadi hanya ya anget-anget kuku lah gitu ya. Jadi bukan harus kita tidak anggap, tapi harus kita antisipasi bagaimana agar tidak terjadi masalah akibat daripada tindakan-tindakan para Ba'alawi ini. Apa kita harus usir, kita lakukan perlawanan, atau bagaimana, ya itu tinggal ayo barang-barang kita sepakati. Sebab apa ya, keberadaan mereka di Indonesia ini sebetulnya sudah sangat mengganggu dan merugikan, sudah memeras, sudah memanfaatkan, memeras harta dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah banyak hal-hal yang dilakukan yang merusak bangsa ini. Doktrin-doktrin sesatnya, kemudian cerita-cerita harupat, halusinasi yang menyesatkan, ya, dan sebagainya. Itu kan satu gerakan yang dilakukan oleh mereka untuk melakukan penyerangan doktrin agar warga Indonesia menjadi bodoh. Ya. Sebab yang udah pintar pun kalau sudah kena doktrin Ba'alawi ini jadi bodoh, tumpul otaknya, jadi bodoh yang ada. Demikianlah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila tidak sepaham dengan saya, silahkan Anda tulis komen, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah lancarkan rezekinya dan Allah beri umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa pada video yang berikutnya.